Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Subagia dari Farmaside Angkatan 2019 akan menjelaskan analisis logam tembaga berat atau Cu2+ pada produk kemasan kaleng produksi Sulawesi Utara yang beredar di Manado. Cu2+ atau tembaga merupakan salah satu mikroelemen yang sangat esensial bagi seluruh makhluk hidup. Keberadaan Cu2+ dengan konsentrasi tinggi justru bersifat racun karena akan terakumulasi dalam rantai makanan atau mengalami bioakumulasi sehingga mengganggu pertumbuhan makhluk hidup. Cu2+ termasuk ke dalam kation golongan 2. Antara lain Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, AS3+, AS5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+, membentuk endapan dengan hidrogen sulfida dalam suasana asam mineral encer. Ikan yang dikemas dalam kemasan kaleng dapat terkontaminasi logam berat yang berasal dari komponen kaleng, alat-alat produksi, dan proses pengemasan. Kontaminasi logam berat akan berbahaya bila masuk ke dalam metabolisme tubuh dalam jumlah melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Balai Pengawasan Obat-obatan dan Makanan atau BPOM. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis logam berat tembaga Cu dengan 3 merek berbeda yang diambil secara acak. Pada pengujian kualitatif digunakan larutan ditizon 0,005% bobot per volume untuk mengetahui adanya kandungan logam berat tembaga atau Cu pada sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan logam berat tembaga Cu dari ketiga merek sampel yang diuji menggunakan spektrofotometer serapan atau SSA tidak melebihi ambang batas maksimum cemaran logam pada pangan yang telah ditentukan. Konsentrasi logam berat tembaga Cu dalam sampel ikan kemasan kaleng produksi lokal Sulawesi Utara dengan kode PM 306 sebesar 0,0178 mg per kilogram, untuk F307 sebesar 0,0143 mg per kilogram, dan untuk C308 0,0241 mg per kilogram. Kebutuhan dasar manusia terdiri dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan yang terpenting untuk kelangsungan hidup manusia adalah kebutuhan primer, salah satu yakni kebutuhan pangan. Ikan kaleng merupakan salah satu makanan berbahan dasar ikan dengan bumbu rempah-rempah dengan berbagai jenis rasa. Produk olahan ikan dengan berbagai merek banyak beredar di masyarakat. Kaleng dipilih sebagai kemasan karena sifatnya yang kedap udara, mudah dibentuk, dan tidak mudah pecah, menurut Deman tahun 1997. Kandungan zat-zat gizi tersebut menyebabkan ikan sangat diminati oleh masyarakat sehingga kebutuhan ikan semakin meningkat dengan berjalannya waktu. Di pasaran, ikan tidak hanya ditemukan dalam keadaan segar tetapi juga ditemukan dalam bentuk kemasan, baik dalam bentuk kaleng maupun plastik. Hal ini akan memberikan kemudahan bagi para konsumen dan pengolahannya. Salah satu produk industri ikan yang banyak ditemukan di pasaran adalah ikan kaleng sarden kemasan, yang komposisinya terdiri dari ikan, pasta, tomat, garam, dan bahan pengawet makanan. Ikan yang digunakan untuk produk ikan kaleng sarden kemasan ini ada bermacam-macam, antara lain ikan sarden, ikan tuna, ikan kembung, dan ikan kakap. Menurut Deman tahun 1970. Ketika memilih makanan, kemasan kaleng sebaiknya memperhatikan sifat korosif kaleng, sifat keasaman makanan, kekuatan kaleng, dan ukuran kaleng. Karena makanan yang mengandung protein dan dikemas menggunakan kaleng tidak boleh dipanaskan sampai merusak zat gizi yang terdapat di dalamnya. Jika zat gizi rusak, maka makanan tersebut sudah tidak lagi berfungsi secara optimal bagi kesehatan. Selain komposisi dan masa kadaluarsa, bentuk kaleng pun harus diperhatikan. Hasil penelitian The National Food Processor Association menyatakan bahwa adanya kontaminasi logam seperti tembaga, timbal, dan kadmium di dalam produk makanan atau minuman yang dikemas menggunakan kaleng. Menurut Inayati tahun 2003. Makanan atau minuman yang mengandung bahan atau senyawa kimia seperti logam berat dalam jumlah tinggi apabila masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan mengakibatkan gangguan pada sistem saraf, pertumbuhan terhambat, gangguan reproduksi, peka terhadap penyakit infeksi, kelumpuhan, dan kematian dini, serta dapat juga menurunkan tingkat kecerdasan anak. Menurut Darmono tahun 1994. Masuknya logam berat seperti Cu dalam tubuh manusia bisa melalui bahan makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh logam berat tersebut. Toksisitas kronis logam tembaga atau Cu pada manusia melalui inhalasi atau peroral mengakibatkan kerusakan otak, penurunan fungsi ginjal, dan penggendapan Cu pada kornea mata. Menurut Widowati tahun 2008.
Dari data Badan Standarisasi Nasional yang mengacu pada SK Dirjen BPOM nomor 03725 per B per SK per 7 per 89 tentang batas maksimum cemaran logam dalam makanan menetapkan bahwa batas maksimum rekomendasi untuk produksi konsumsi adalah 0,20,0 mg per kilogram untuk logam CU. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang analisis kandungan logam berat CU pada beberapa produk ikan berkemasan kaleng berproduksi per Sulawesi Utara yang beredar di Manado. Metode penelitiannya, untuk alat penelitian, seperangkat instrumen spektroskopi serapan atom Perkin-Elmer Analisis 400, alat-alat gelas, neraca analitik Adam, hot plate, Nescolab, Tanur Furnace F4801033. Untuk bahan penelitiannya, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel beberapa produk ikan kemasan kaleng produksi Sulawesi Utara. Aquabides HNO3 65%, larutan NaOH1N kertas saring, larutan standar CU 1000 ppm, larutan ditijon 0,005% bobot per volume. Untuk metode penelitiannya, analisis kualitatif sampel ikan kemasan kaleng dituang ke dalam wadah plastik dan dihomogenkan. Ditimbang secara tepat 20 gram sampel ke dalam gelas piala ukuran 250 ml, lalu ditambah Aquades 20 ml dan 5 ml HNO3 65%. Kemudian dipanaskan pada hot plate lalu disaring dengan kertas saring ke dalam labu takar 50 ml dan diencerkan dengan menggunakan Aquades sampai tanda batas. Masukkan 5 ml sampel ke dalam tabung reaksi, tambahkan larutan NaOH1N hingga pH 3,5. Kemudian tambahkan 5 ml larutan ditijon 0,005% bobot per volume, kocok. Apabila terbentuk warna ungu berarti sampel mengandung CU atau tembaga menurut Pogel 1985. Yang kedua ada pembuatan larutan standar CU atau tembaga. Larutan CU 100 ppm dibuat dengan cara memindahkan 5 ml larutan standar 1000 ppm ke dalam labu ukur 50 ml. Kemudian diencerkan dengan Aquades sampai tanda batas. Selanjutnya dibuat larutan standar CU 2,4 dan 8 ppm. Pelarut yang digunakan adalah Aquabides. Yang ketiga ada pembuatan kurva standar. Diambil larutan standar CU dengan masing-masing konsentrasi, lalu pada larutan tersebut diamati absorbansinya pada panjang gelombang 324,7 nanometer. Kemudian dari data yang diperoleh dibuat kurva hubungan antara konsentrasi C versus absorbansi A, sehingga diperoleh kurva standar berupa garis lurus. Yang keempat, analisis kuantitatif sampel. Diambil 2 gram sampel ikan kemasan kaleng lalu dipanaskan di atas hot plate. Sampel dimasukkan ke dalam tanur dan ditanur pada suhu 550 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah ditanur, kemudian sampel ditambah HNO3 sebelum disaring dan diencerkan menggunakan Aquabides ke dalam labu takar 50 ml. Sampel dibaca di spektrofotometer serapan atom. Penentuan secara kuantitatif dilakukan pada panjang gelombang 324,7 dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom. Hasil dan pembahasannya. Pengujian kualitatif pada sampel sebelum dilakukan analisis kuantitatif logam berat CU pada sampel, perlu dilakukan identifikasi untuk mengetahui logam berat CU pada sampel. Pemeriksaan kualitatif sampel dilakukan dengan metode uji warna menggunakan larutan ditijon 0,005% bobot per volume. Jika secara visual larutan akhir yang telah ditambah larutan ditijon berwarna ungu, hal tersebut menunjukkan adanya kandungan logam berat tembaga CU pada sampel, menurut Andi tahun 2012. Dalam pengujian kualitatif, sampel terlebih dahulu didestruksi. Destruksi merupakan suatu perlakuan untuk melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur, sehingga kandungan berupa unsur-unsur di dalamnya dapat dianalisis. Destruksi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu destruksi kering dan destruksi basah menurut Raymond tahun 1993. Pada uji kualitatif ini digunakan metode destruksi basah dengan HNO3 sebagai asam pendestruksi. Menurut Sumardi 1981, metode destruksi basah lebih baik dibandingkan cara kering karena tidak banyak bahan yang hilang dengan suhu pengabuan yang tinggi. Setelah sampel didestruksi dengan metode destruksi kering, kemudian sampel ditambahkan larutan NaOH1N. Penambahan dimaksudkan
dilanjutkan untuk menormalkan pH larutan yang sebelumnya bersifat asam menjadi normal sebelum ditambahkan larutan ditijon 0,005% bobot per volume. Larutan ditijon hanya dapat bekerja pada pH larutan yang tidak terlalu asam. Apabila terbentuk warna ungu setelah penambahan larutan ditijon 0,005% bobot per volume, maka sampel positif mengandung logam berat tembaga atau Cu. Hasil pemeriksaan kualitatif logam berat tembaga Cu pada sampel dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 1 menunjukkan bahwa ketiga sampel yang telah diuji dengan 3 kali pengulangan 9 kali pengujian tidak mengandung logam berat tembaga atau Cu. Hal ini dapat dilihat dari warna kuning yang terbentuk pada semua sampel yang diuji. Sedangkan sampel dikatakan positif apabila berwarna ungu. Pengujian kuantitatif pada sampel. Sebelum dilakukan pengujian kuantitatif, sampel terlebih dahulu didestruksi menggunakan dua metode sekaligus, yaitu destruksi kering dan destruksi basah. Sampel sebanyak 2 gram didestruksi menggunakan tanur dengan suhu 550 derajat Celcius selama 3 jam. Destruksi menggunakan tanur ini bertujuan untuk mengeliminasi senyawa-senyawa organik yang dapat mengganggu pembacaan pada spektrofotometer serapan atom atau SSA. Setelah sampel didestruksi menggunakan metode destruksi kering, kemudian dilanjutkan dengan destruksi basah menggunakan HNO3 untuk mengikat dan melarutkan logam berat tembaga Cu yang terdapat pada sampel. HNO3 juga berfungsi untuk mencegah pengendapan. Kurva kalibrasi larutan standar tembaga Cu. Kurva kalibrasi larutan standar tembaga Cu dibuat dengan membuat larutan baku dengan konsentrasi 100 ppm. Selanjutnya dibuat seri larutan baku dengan konsentrasi masing-masing 2,4 dan 8 ppm. Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 324,75 nanometer. Untuk tabel kedua, konsentrasi dan absorbansi larutan standar Cu dan gambar 1 kurva kalibrasi larutan standar tembaga Cu. Bisa dilihat. Dari grafik tadi menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi, semakin tinggi pula absorbansinya. Hasil perhitungan persamaan regresi kurva kalibrasi di atas diperoleh persamaan garis Y sama dengan 0,08762 tambah 0,01132 dengan koefisien korelasi R sebesar 0,999372. Kadar logam berat tembaga Cu pada sampel. Penetapan kadar logam berat tembaga Cu dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 324,75 nm atau nanometer. Hasil pada tabel 3 memperlihatkan bahwa konsentrasi logam Cu pada sampel 306 sebesar 0,0178 mg per kilogram, sampel 307 sebesar 0,0143 mg per kilogram, dan 308 tidak mengandung logam Cu. Hasil penentuan tersebut menunjukkan bahwa sampel yang digunakan masih di bawah ambang batas yang telah ditetapkan oleh BPOM berdasarkan SK Dirjen BPOM nomor 03725B per SK per 7 per 89 yaitu 20,0 mg per kilogram. Tidak tercemarnya sampel dari cemaran logam Cu membuktikan bahwa sampai dengan penentuan belum tercemar oleh wadah penyimpanan maupun kontaminan lainnya. Hal ini disebabkan sempurnanya proses pengemasan dan pembuatan kaleng kemasan. Menurut Widowati tahun 2008, kontaminasi logam Cu terjadi apabila ada pelapukan pada logam yang mengandung Cu seperti pipa, alat-alat produksi maupun elektronik, kemasan kaleng, dan lain. Ini untuk tabel yang 3. Bisa dilihat absorbansi dan konsentrasinya. Masih ada di bawah ambang batas, jadi masih aman. Kontaminasi logam berat tembaga Cu terhadap produk ikan kemasan kaleng dapat disebabkan karena terjadinya proses korosi pada dinding dalam kaleng. Hal ini sangat berakibat buruk pada kualitas produk ikan kaleng tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses terjadinya korosi pada kaleng, antara lain faktor metalurgi. Yang termasuk dalam faktor metalurgi adalah jenis paduan logam penyusun kaleng tersebut adalah homogenitas dalam pembuatan kaleng. Bila suatu paduan memiliki elemen paduan yang tidak homogen, maka paduan logam tersebut akan memiliki karakteristik ketahanan korosi berbeda-beda pada tiap daerahnya sehingga memungkinkan terjadinya korosi, menurut Helna tahun 2013. Besarnya cemaran logam Cu dapat juga dipengaruhi oleh lamanya proses penyimpanan. Hal ini dapat dilihat dari waktu kadaluarsa produk ikan kaleng yang tertera pada kemasan.
Semakin dekat waktu kadaluarsa produk, maka semakin besar kemungkinan bahwa produk tersebut mengalami kerusakan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Konsentrasi logam berat tembaga CU dalam sampel ikan kemasan kaleng produksi lokal Sulawesi Utara dengan merek PM306 sebesar 0,0178 mg per kilogram, F307 sebesar 0,0143 mg per kilogram, C308 negatif 0,0241 mg per kilogram. Dan yang kedua, konsentrasi logam berat tembaga CU pada ikan kemasan kaleng produksi Sulawesi Utara tidak melampaui batas maksimum cemaran logam dalam makanan berdasarkan SK Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan nomor 03725 per B per SK per 7 per 89 dan aman untuk dikonsumsi. Sekian dari saya, terima kasih.